Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang materi hukum dasar kimia yang keempat, yaitu hukum dasar Gay-Lussac atau yang sering dikenal dengan hukum perbandingan volume. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Niryasari. Selamat belajar. Kompetensi dasar pada pertemuan kita hari ini yang pertama, 3.10, kita akan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. 4.10, mengolah data terkait hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat menerapkan dan mengolah data yang terkait dengan hukum perbandingan volume dengan benar. Kita akan belajar tentang hukum Gay-Lussac atau yang lebih dikenal dengan hukum perbandingan volume. Ilmuwan Prancis Joseph Louis Gay-Lussac, dia berhasil melakukan percobaan tentang volume gas yang terlibat pada berbagai reaksi. Dari hasil percobaan, Gay-Lussac menyimpulkan bahwa dalam suatu hukum yang dia sebut dengan hukum perbandingan volume, berbunyi sebagai berikut. Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume-volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Dari reaksi antara gas nitrogen, dia menghasilkan gas amonia, diperoleh reaksi sebagai berikut. Gas nitrogen yang dia direaksikan dengan gas hidrogen sebanyak 3 molekul gitu ya, dia akan menghasilkan 2 molekul amonia. Kemudian diperoleh data bahwa ketika gas nitrogen yang direaksikan itu adalah 1 liter, gas hidrogen yang direaksikan 3 liter, gas amonianya 2 liter akan dihasilkan. Kalau gas nitrogennya 10 liter, gas hidrogennya 30 liter, maka akan dihasilkan gas amonia sebanyak 20 liter. Ketika gas nitrogennya 15 liter, gas hidrogennya yang direaksikan 45 liter, maka gas amonia yang dihasilkan adalah 30 liter. Nah, kalau kalian lihat dari data, maka dapat dibuat sebuah analisa gitu ya, bahwa dari data gitu ya, dari data itu nanti kita akan memperoleh bahwa perbandingan dari koefisien antara nitrogen dibanding dengan hidrogen dibanding dengan amonia itu diperoleh bahwa perbandingannya awalnya adalah 1 gitu ya, banding 3 banding 2. Diperoleh dari ini ya. Ini 1, 3, 2. Kita tuliskan di sini gitu ya. Kemudian kita dapatkan juga bahwa perbandingan volumenya gitu ya, kita buat perbandingan volumenya nitrogen dibanding dengan H2 gitu dibanding dengan amonia, diperoleh bahwa awalnya dia 1 liter gitu ya, banding 3 liter banding 2 liter. Sehingga diperoleh perbandingannya 1 banding 3 banding 2. Nah, jika kalian lihat perbandingan volumenya 1 banding 3 banding
2. Diperoleh lagi perbandingan volumenya itu juga 1:3:2 gitu. Maka bisa diambil kesimpulan gitu ya. Diambil kesimpulan bahwa perbandingan koefisien gitu itu sama dengan perbandingan volume. Begitu. Contoh yang kedua yaitu berapa mililiter gas nitrogen harus direaksikan dengan 15 ml gas hidrogen untuk menghasilkan gas amonia. Tentukan gas amonia yang terjadi jika semua gas diukur pada tekanan dan temperatur yang sama. Maka kita harus membuat langkah pertama itu ya. Kita buat dulu reaksinya. Reaksi yang terjadi itu adalah reaksinya bahwa nitrogen ketika dia direaksikan dengan gas hidrogen gitu ya, itu dia akan menghasilkan gas amonia. Nah, sudah setara atau belum? Tentu saja belum, karena jumlah nitrogennya di sini di kiri itu 2, di kanan baru ada 1. Maka di sini harus kita kalikan 2 gitu ya. H di kanan ada 6, 2 dikali 3, 6 gitu ya. Maka H di kiri juga harus ada sama dengan 6. Maka harus dia dikalikan dengan 3 gitu ya. Langkah selanjutnya kita buat perbandingan koefisien. Kita lihat dari persamaan reaksi yang sudah saya buat, maka koefisiennya di sini 1, hidrogennya 3, kemudian amonianya itu ada 2 gitu. Setelah itu kita buat perbandingan volume. Perbandingan volumenya adalah kita cari yang diketahui ya. Kalau ada 2 cara gitu ya. Ini cara pertama gitu ya. Kalau cara pertama kita pakai logika. Diketahui bahwa gas hidrogen yang direaksikan itu adalah 15 ml gitu. Maka otomatis harganya kalau koefisiennya 3, volumenya 15 liter. Berarti kalau di sini koefisiennya 1, maka di sini adalah 5 liter, gitu ya. 5 ml. Kemudian yang di sini berarti kalau di sini 3, 15 liter, berarti kalau 2 dia adalah 10 ml, gitu ya. Nah, untuk cara yang kedua, gitu ya. Cara yang kedua itu kamu bisa pakai V yang ditanya itu sama dengan koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien diketahui dikali dengan volume yang diketahui. Maka misalnya ketika kita ditanya berapa gas volume dari gas nitrogen yang direaksikan gitu ya. Maka kita pakai rumus bahwa koefisien yang ditanya berarti koefisiennya N2 dibagi dengan koefisiennya yang diketahui itu adalah koefisiennya dari H2 dikali dengan volume H2. Maka kita akan peroleh bahwa 1 dibagi 3 dikali 15 liter gitu, mililiter. Sehingga kita akan dapatkan 5 mililiter. Ini coret 1, ini 5. Gitu ya. Kemudian kalau yang V gas
NH3 yang terbentuk gitu ya, maka kita akan peroleh sama dengan koefisiennya dari yang ditanya adalah NH3 dibagi dengan koefisiennya dari H2 dikali dengan VH2 sama dengan 2/3 dikali 15 ml. Maka coret 1, 5. Berarti 5 dikali 2. Maka ketemunya adalah 10 ml. Gitu. Mudah ya anak-anak ya. Contoh yang ketiga itu adalah ketika gas etena, suatu hidrokarbon dengan rumus molekul C2H6 yaitu etana gitu ya, terbakar menurut persamaan reaksi sebagai berikut. 2 molekul C2H6 dia direaksikan dengan 7 molekul gas nitrogen, maka akan dihasilkan 4 molekul gas karbon dioksida dan 6 molekul air. Maka ketika ditanya hitunglah volume oksigen yang diperlukan untuk membakar 6 liter gas etana. Maka langkahnya kamu buat dulu bahwa perbandingan koefisien gitu ya, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Sehingga didapatkan ketika perbandingan koefisiennya adalah C2H6 dibanding O2 dibanding CO2 dibanding H2O gitu ya. Koefisiennya C2 itu 2, koefisiennya O2 itu 7, koefisiennya CO2 itu 4, koefisiennya H2O itu 6 gitu. Maka jika diketahui bahwa V-nya C2H6 itu sama dengan 6 liter, maka V dari gas O2 itu adalah koefisiennya dari O2 dibagi dengan koefisien yang diketahui yaitu C2H6 gitu ya, dikali dengan VC2H6. Sehingga kita dapatkan 7/2 gitu dikali 6 liter. Sehingga 1 di sini 3 berarti kita akan dapatkan 21 liter gitu ya. Mudah bukan anak-anak? Contoh selanjutnya adalah 10 ml gas nitrogen, dia direaksikan dengan 15 ml gas oksigen, dia akan tepat habis bereaksi menjadi 10 ml gas nitrogen oksida. Kemudian ditanya tentukan rumus kimia dari gas nitrogen oksida tersebut. Maka dia ditanyanya NaOB gitu ya, diketahuinya. Maka langkahnya kita buat dulu bahwa diketahui perbandingan dari koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Sehingga ketika koefisien N2 dibanding koefisiennya O2 dibanding koefisiennya NaOB, itu kita akan dapatkan bahwa perbandingan volumenya nitrogen itu adalah 10 ml, perbandingannya volume oksigennya 15 ml, dan NaOB-nya 10 ml. Gitu ya. Maka kita akan dapatkan perbandingannya 2 banding 3 banding 2. Gitu ya. Sehingga maka persamaan reaksi yang terjadi itu adalah 2
gas nitrogen, 2 molekul gas nitrogen, dia direaksikan dengan 3 molekul gas oksigen, nanti akan menghasilkan 2 molekul NaOB, gitu. Maka, kalau kita lihat, maka jumlah N di kiri itu adalah 4, gitu ya. Jumlah O di kiri itu sama dengan 6. Jumlah N di kanan itu adalah 2A, jumlah O di kanan itu adalah 2B, gitu. Sehingga syarat dari persamaan reaksi itu dia dikatakan setara, gitu ya. Itu jika apa? Jika jumlah unsur di kiri itu sama dengan jumlah unsur di kanan. Sehingga kalau N kiri gitu ya, maka harus sama dengan N di kanan. Kalau N kirinya itu 4, kirinya itu 4, N di kanannya 2A, maka nanti A sama dengan 4/2, yaitu 2. Selanjutnya, O kiri itu sama dengan O kanan. O kiri itu diperoleh 6. O kanan 2B. Maka B sama dengan 6/2, yaitu 3. Nah, dari data yang kita ambil gitu ya, A itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 3 gitu ya. Sehingga kita dapat peroleh bahwa NaOB itu sama dengan N2O3. Udah ya anak-anak ya. Contoh yang terakhir, jika ada soal begini, metana dan etana dia terbakar menurut persamaan, CH4 dia direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O, C2H6 dia direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, pada pembakaran sempurna 5 liter temperatur dan suhunya yang sama, maka campuran gas CH4 dan gas etana ini dia dihasilkan sebanyak 7 liter dari gas karbon dioksidanya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana susunan campuran tersebut, gitu ya. Maka langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita buat permisalan dulu ya. Permisalan bahwa diketahui V campuran gitu ya, V campuran itu adalah V-nya CH4 ditambah V-nya C2H6. Maka jika kita misalkan gitu ya, misal kita buat VCH4 itu sama dengan X liter gitu. Maka kita akan peroleh bahwa X ini dia 5 gitu ya. Maka ditambah VC2H6. Maka kita dapat peroleh VC2H6 itu sama dengan 5 min X liter gitu ya. Nah, dari sini terus kita buat buat persamaan reaksi setaranya. CH4 ketika dia direaksikan dengan gas oksigen, dia menghasilkan gas CO2 plus gas hidrogen. Gas air gitu ya. Uap air. Sehingga kalau ini dia 1, berarti di sini 1, hanya ada 4, berarti di sini 2, O-nya berarti 2 di kanan dikali 2 berarti ada 4, maka di sini 2. Kita peroleh perbandingan koefisiennya gitu ya. Itu adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2. Maka perbandingan volumenya itu sama dengan
X dibanding 2X dibanding X dibanding 2X gitu ya. Karena kita misalkan VCH4-nya adalah X liter. Selanjutnya kita buat reaksi setara dari C2H6. Gas ketika dia direaksikan dengan O2, dia akan menghasilkan CO2 gas ditambah dengan 2H2O gas. Ini 2, maka di sini 2. Hanya 6, berarti ini tidak 2 ya, tapi ini 3. Kemudian O-nya 2 kali 2, 4. 4, kemudian tambah 3, berarti 7. Maka kita buat di sini 7/2. Selanjutnya kita buat perbandingan koefisiennya. Maka 1 banding 3,5 banding 2 banding 3. Gitu ya. Selanjutnya, maka perbandingan volumenya itu adalah, tadi diketahui bahwa volume C2H6-nya itu adalah 5 min X gitu ya. Maka di sini 3,5 dikali 5 min X. Di sini 2, 5 min X. Di sini 3, 5 min X. Nah, selanjutnya kita cari bahwa diketahui V-nya CO2 di CH4 itu ketika ditambahkan dengan VC2H6, CO2 di CH6 itu sama dengan 7 liter. Maka kita lihat yang di sini, yang kita fokuskan adalah di sini. Ini ya yang kita fokuskan, maka ketika CO2 di CH4 itu adalah X gitu. Ditambah dengan 2 dikali 5 min X sama dengan 7. Maka X ditambah 10 min 2X gitu ya, sama dengan 7. Maka di sini min X min 2X sama dengan 7 min 10. Maka di sini min X sama dengan min 3. Maka X sama dengan 3. Di sini dapat kita ketahui berarti VCH4-nya itu sama dengan 3 liter. Karena dia tadi sama dengan X gitu ya. Kemudian kalau yang VC2H6 itu berarti sama dengan 5 min X. Artinya 5 dikurangi 3 berarti sama dengan 2 liter. Begitu. Bisa dipahami anak-anak? Mudah ya? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk tetap berlatih soal agar ketika nanti kamu melakukan penilaian harian, kamu mendapatkan nilai yang maksimum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.